Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk nikmat agung kepada kita semua berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, misi utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Hal ini sudah ditegaskan oleh Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan dampak positif ibadah tersebut pada spiritualitas diri kita. Peningkatan kualitas ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam melaksanakan ibadah tersebut yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita, seperti waktu istimewa saat ini, di mana kita sudah berada di bulan Zulhijjah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan sebagai bulan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau mulia tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pada bulan mulia ini, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan peperangan. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja ketetapan ini diberlakukan. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini adalah agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, seperti ibadah yang identik dan tidak bisa terlepas dari bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji ke tanah suci Makkah. Masyarul muslimin rahimakumullah, selain melaksanakan ibadah haji sebagaimana rukun iman yang kelima,
ada banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah dan memiliki banyak keistimewaan. Terlebih melaksanakan ibadah di awal-awal bulan Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik yang masuk dalam rangkaian ibadah di hari Raya Idul Adha. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu syamu kulli yaumin minha bisyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri." Yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asna Al-Matalib menjelaskan bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah disunnahkan berpuasa bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak. Sementara pada tanggal 8 yaitu yang dikenal dengan hari Tarwiyah dan 9 yaitu hari Arafah hanya disunnahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun keutamaan ibadah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Saumu yaumit tarwiyah kafaratun sanatan wa saumu yaumi arafatan kafaratun sanataini, yang artinya puasa hari tarwiyah dapat menghapus dosa setahun, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Hajar. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Syaumu yaumi arafatan ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Yang artinya puasa Arafah yaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain ibadah puasa, memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lain seperti memperbanyak zikir, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Zulhijjah juga memiliki 3 ibadah yang identik dan tidak bisa lepas serta harus dilaksanakan hanya pada bulan ini. Ketiga ibadah tersebut adalah sholat Idul Adha, kurban, dan haji. 3 ibadah ini memiliki banyak keutamaan, dan dengan ibadah inilah suasana bulan Zulhijjah semakin semarak kebersamaan dan penuh dengan kebahagiaan. Setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan tempat-tempat lainnya, umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban dan berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi rezeki berupa daging kurban. Sementara di tanah suci, para jamaah haji melakukan rangkaian puncak ibadah untuk menyempurnakan keislaman mereka. Kita doakan semoga para jamaah haji diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah sehingga bisa melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menyempurnakan rukun iman dengan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'anna al bala' wal waba' wal kuruna wal zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.